kita juga ada promo kredit bebas angsuran, yang dimana Bapak Ibu bayar 50% di awal, nanti sisanya akan dibayarkan setelah 1 tahun pemakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata di Pras, channel yang melesi info-info seputar otomotif. Di samping kita sudah ada satu unit Honda BR-V N7X tipe terlengkap, yaitu tipe Prestige Sensing. Dan yang kita akan bongkar kali ini adalah unit NIK 2025. Kira-kira apa perbedaan dari 2024-nya? Apakah ada beda atau masih sama? Nanti kita akan bongkar semua spek dan fitur-fitur lengkapnya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu promo-promo dari Honda, kebetulan kita lagi ada di Honda Pradana Sawangan. Jadi nggak ada salahnya kita simak video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ricky Wijaya, Sales Supervisor Honda Pradana Sawangan. Apabila Bapak Ibu ada pembelian unit Honda, bisa hubungi saya di 0813 1745 1004. Dan Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke Honda Sawangan, bisa datang ke sini langsung di alamatnya Jalan Raya Cinangka nomor 9, Serua, Bojongsari, Depok, atau di samping Mall Depak Sawangan. Selain melayani mobil Honda baru, di sini juga ada namanya servis, spare part, dan body repaint. Jadi, buat Bapak Ibu yang mau servis mobil Honda kesayangannya, bisa langsung datang ke sini atau hubungi saya dulu. Nanti saya bantu untuk namanya booking service, agar nanti Bapak Ibu datang ke sini tidak mengantri di bengkel. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin ada pembelian mobil Honda baru, tentunya kita ada promo menarik di bulan ini. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ingin pembelian cash atau kredit, akan saya kasih diskon terbaik, diskon spesial, bahkan bisa nego sampai deal. Selain itu, kita masih ada stok-stok NIK 2024 seperti Honda BR-V, Honda HR-V, Honda CR-V, Honda Brio, Honda WR-V, dan Honda Civic Type R. Dimana kalau Bapak Ibu berminat, bisa kita tambahkan diskon dan promo-promonya. Tapi stoknya terbatas dan Bapak Ibu harus cepet-cepetan ya. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan, DP mulai dari 10%. Contohnya seperti Honda BR-V ini, DP mulai dari 10 jutaan. Kedua, ada HR-V, DP mulai dari 15 jutaan, WR-V DP mulai dari 13 jutaan, kemudian ada Honda CR-V DP mulai dari 75 jutaan, dan terakhir Honda Brio RS DP mulai dari 10 jutaan. Kemudian yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 3 jutaan saja, Bapak Ibu sudah dapat memiliki mobil Honda baru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo kredit bebas angsuran, yang dimana Bapak Ibu bayar 50% di awal, nanti sisanya akan dibayarkan setelah 1 tahun pemakaian. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati Honda barunya tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang kelima, kita juga ada promo bunga ringan, bunga mulai dari 0% selama 1 tahun. Dan kita juga ada promo bunga-bunga spesial lainnya, tenor mulai dari 2 tahun sampai dengan 8 tahun. Jadi Bapak Ibu untuk pembelian cash kredit kurang lebih sama saja, karena sudah ada promo bunga spesial 0%. Lalu yang keenam, kita juga bisa melayani pembelian secara off the road. Apabila Bapak Ibu ingin pembelian secara off the road, kita bisa cover wilayah Jabodetabek, bahkan se-Indonesia Raya, khusus di Honda Pradana Sawangan saja. Lalu yang ketujuh, kita juga ada program trade-in atau tukar tambah. Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil Honda baru, bisa hubungi Ricky langsung ya. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu, merek apapun, akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Dan untuk pembelian mobil Honda barunya, Bapak Ibu bisa dapat tambahan diskon lagi apabila Bapak Ibu trade-in di sini. Lalu yang ketujuh, kita juga akan memberikan gratis jasa servis sampai dengan 50.000 atau 4 tahun. Bahkan khusus pembelian Honda Brio, BR-V, WR-V, dan City Hatchback akan mendapatkan gratis servis. Bahkan ganti oli, spare part gratis juga.
Terakhir, apabila Bapak Ibu pembelian mobil Honda baru dengan saya, akan mendapatkan voucher belanja atau e-money atau voucher anokoting. Dan apabila Bapak Ibu ingin melakukan test drive, Bapak Ibu bisa hubungi Ricky langsung. Nanti Ricky akan siapkan test drive-nya. Dan apabila Bapak Ibu tidak sempat datang ke showroom kami, Bapak Ibu tinggal kirim Sherlock atau alamatnya ke saya. Nanti saya siapkan ini test drive-nya, bisa datang ke rumah ataupun ke kantor Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu ingin mencari mobil Honda, jangan lupa hubungin Ricky ya. Ingat Honda, ingat Ricky. Nah, itu tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Mas Ricky dari Honda Pradana Sawangan ya. Jadi teman-teman yang cari mobil Honda, langsung aja di japri Mas Ricky-nya, nomornya sudah ada di deskripsi berikut dengan info harga lengkap ya. Dan infonya, Mas Ricky masih punya stok NIK 2024 yang tentunya teman-teman kalau berminat itu bisa mendapatkan diskon tambahan atau promo-promo tambahan maksimal gitu ya. Oke, kita langsung bongkar untuk Honda BR-V N7X tipe terlengkap, tipe Prestige Sensing. Kita lihat di atas kacanya sudah ada radar Honda Sensing-nya yang memiliki beberapa fitur-fitur keamanan otomatis. Di antaranya sudah ada collision mitigation braking system yang dapat melakukan pengereman otomatis ketika Honda BR-V ini mendekati objek di depannya. Misalkan driver belum injak rem tapi sudah dekat, dia akan melakukan pengereman otomatis untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi pada saat berkendara ada kendaraan yang ingin mendahului dari kanan kirinya, yang ingin melintas, dia akan memberikan peringatan di spion-spionnya untuk mencegah terjadinya kecelakaan juga ya, sehingga kita nggak cross karena sudah tahu ada kendaraan di area blind spot. Selain itu juga dilengkapi dengan rear cross traffic alert yang dapat memberikan peringatan juga saat lagi kita ingin mundur ketika ada objek yang melintas juga ya. Kemudian juga dilengkapi dengan lane keeping assist yang selalu menjaga kendaraan untuk selalu di tengah marka jalan. Jadi seandainya kendaraan bergeser kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan mengintervensi mengembalikan ke jalur tengah atau jalur amannya. Dan yang terakhir juga dilengkapi dengan auto high beam yang dapat meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain supaya pengendara di depannya tidak silau. Jadi dengan fitur Honda Sensing ini tentunya berkendara dengan Honda BR-V N7X tipe terlengkap ini tentunya lebih aman daripada tipe-tipe lainnya. Dan kita lihat dari grill ornamennya ini juga kelihatan elegan gitu ya, dengan model garis-garis horizontal di finishing warna black glossy, kemudian ada aksen-aksen garis-garis warna chrome-nya juga ya, termasuk di atasnya ini dia ada ornamen list warna dark chrome yang cukup lebar dan dilengkapi dengan emblem Honda di tengahnya, serta untuk yang facelift di N7X tentunya ada emblem N7X Edition ya di bagian grill sebelah kirinya. Lalu untuk detail lampunya ini sudah pakai lampu LED multireflektor untuk lampu utamanya. Dia juga ada lampu di RL-nya di atas ini ya, modelnya garis string yang bergantian dengan lampu senjanya juga. Dan juga dilengkapi dengan lampu sen tapi masih bolam halogen ya, khusus untuk lampu sennya aja. Tapi menariknya untuk lampu fog lamp-nya di bawah ini juga sudah LED juga dengan housing warna black dove dan juga ada ornamen garnish list berwarna chrome di bagian atasnya, jadi tampak elegan juga. Dan kita lihat untuk bumper bawahnya ini di finishing warna black glossy ya di bagian kanan kiri yang menyambung ke atas tengahnya. Tapi untuk di bagian underguard tengahnya dia di finishing warna silver glossy, lengkap dengan kisi-kisi ruang terbuka di atasnya yang di finishing warna black dove. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Honda BR-V N7X Prestige Sensing 2025 yang memang masih belum ada perubahan dari 2024-nya. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Honda BR-V N7X 2025 ini juga belum ada perubahan dari 2024-nya, yaitu dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder dengan teknologi iVTEC, di mana dengan mesin ini Honda BR-V N7X ini dia memiliki tenaga di 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimal di 145 Nm pada 4.600 rpm. Dan untuk Honda BR-V ini dia berpenggerak roda depan ya, jadi tentunya ini akan sangat nyaman kalau dipakai di perjalanan sehari-hari ya kalau berpenggerak roda depan. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya ini dilengkapi dengan velg R17, warnanya full black glossy
dengan profil ban di 215/55. Rem depannya di sini sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, hill start assist juga tentunya. Dan di atas rodanya ini juga ada ornamen over fender ya. Ini di finishing warna black glossy untuk yang facelift terakhir ini. Dan ini seolah-olah menyambung sampai bodi belakangnya ya. Dan juga di samping ini dia ada tambahan side skid ya, berwarna black glossy lengkap dengan ornamen tambahan warna silver glossy. Dan di atasnya juga ada set body molding pada pintu-pintunya warna black glossy juga. Dan untuk spionnya ini di finishing warna black glossy ya, lengkap dengan lampu sen yang sudah LED. Pengaturan kaca spionnya sudah elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, bahkan sudah connect dengan remote-nya juga. Lalu di atas body ini dia juga ada roof rail kanan kiri ya. Ini di finishing warna silver dan warna black dove di bawahnya, jadi menimbulkan kesan sporty ya, karena unsur mobil SUV. Kemudian juga untuk handle pintunya sudah model tarik juga. Dan ada tombol smart entry-nya juga ya, karena kuncinya sudah keyless. Untuk handle pintu belakang juga sama, model tarik warna black glossy. Dan untuk roda belakangnya tentunya sama persis dengan depannya, tapi untuk pengereman di roda belakangnya dia masih pakai rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Honda BR-V N7X 2025 yang secara keseluruhan belum ada perubahan dari 2024-nya dari eksterior sampingnya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas dilengkapi dengan antena model strip view atau shark fin antena ya, warna black glossy. Lalu ada tambahan roof spoiler juga nih, warna black glossy juga, jadi kelihatan sporty di atas. Lengkap dengan head mount stop lamp di dalam kaca atasnya. Dan untuk kaca belakangnya ini sayangnya untuk BR-V tipe terlengkap pun belum kaca defogger ya, jadi belum anti embun, tapi dilengkapi dengan wiper belakang. Di bagian tengah dia ada emblem Honda berwarna chrome. Kemudian untuk lampu-lampunya ini lampu malam dan lampu remnya sudah LED ya, modelnya bar. Kemudian juga dia ada lampu sennya masih bola halogen, begitu pula dengan lampu mundurnya juga masih bola halogen. Di bawah lampu sebelah kanan ada emblem Prestige di finishing warna dark chrome, dan di kirinya juga ada emblem BR-V berwarna dark chrome juga ya. Dan di bagian bawah ini juga dia lengkapi dengan kamera belakang ya, jadi untuk Honda BR-V tipe terlengkap itu kameranya hanya 2, jadi untuk blind spot yang di spion kiri dan juga kamera belakang pada saat mundur. Tapi selain itu dia juga dilengkapi dengan 4 sensor di bumper bawahnya nih, jadi untuk sensor parkingnya, untuk keamanan mundur ada sensor dan juga kamera belakang. Dan kita lihat bumper bawahnya di sini di finishing warna black glossy juga ya, seolah-olah satu tarikan dengan bodi sampingnya. Dan di bagian tengahnya dia ada tambahan underguard ornamen berwarna silver glossy yang kelihatan sporty juga. Lengkap dengan list-list warna chrome di kanan kirinya dan ada lampu reflektor kanan dan kirinya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Honda BR-V N7X 2025 Prestige Sensing yang memang belum ada perubahan secara eksterior dari 2024-nya. Untuk kuncinya ini tentunya sudah keyless atau smart key ya. Modelnya remote kayak gini, ada tombol lock unlock dan ada tombol hold. Untuk menghidupkan mesinnya juga bisa dari remote gitu. Jadi tidak hanya sekedar keyless, tapi benar-benar sudah smart banget gitu ya. Dan selain itu juga di belakangnya ada logo Honda berwarna chrome dengan list-list warna chrome juga, jadi tampak elegan juga gitu ya. Saat kita kunci, spionnya juga terlipat otomatis dan nyala lampu sen. Begitu pula saat kita unlock juga akan membuka otomatis juga, jadi sudah connect dengan remote-nya untuk spionnya. Dan ini kita coba langsung untuk nyalakan atau hidupkan mesinnya ya. Caranya dalam posisi terkunci ya, kita pastikan kunci lagi. Nah, ini kita tekan tombol hold-nya. Nah, ini mesinnya sudah hidup. Jadi teman-teman kalau hanya mau manasin mobil nggak perlu harus masuk ke dalam cabin dulu gitu ya. Jadi bisa jarak jauh dari dalam rumah gitu juga bisa. Dan ini masih terkunci gitu ya, kecuali kita bawa kunci dekat kayak gini, dia makanya langsung terbuka gitu. Tapi kalau kuncinya jauh, dia akan posisi terkunci juga gitu. Jadi cukup aman juga kalau kita manasin jarak jauh. Dan untuk matiin juga, ini bisa dari remote-nya juga. Oke, ini mesinnya sudah mati, jadi cukup canggih. Dan yang menarik itu ini juga sudah ada sistem walkway auto lock. Jadi teman-teman misalkan lupa mengunci gitu ya, buru-buru langsung keluar, kita jauh. Nah, ini dia langsung terkunci secara otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu was-was kalau mobil sudah dikunci atau belum, cukup ditinggal. Kuncinya kalau jauh dia akan terkunci secara otomatis seperti ini. Jadi
benar-benar tidak hanya smart key, tapi benar-benar sudah sangat canggih juga. Dan teman-teman juga kalau misalkan mau masuk nggak perlu ngeluarin kunci ya. Kalau misalkan keyless kayak gini, di sini ada tombol. Ini kalau kita tekan, kita sudah bisa mengunci, atau kalau mau masuk, masukin jari kita. Nah, ini sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Nah, untuk rim depannya ini juga belum ada perubahan dari 2024-nya. Jadi didominasi warna hitam dengan bahan hard plastik secara dominan. Kecuali di bagian armrestnya ini sudah dilapis soft touch ya dengan jahitan-jahitan warna putih. Ada laci kecil di sini, kemudian ada tombol-tombol power window-nya ya, auto up down-nya di bagian driver aja. Kemudian ada tombol central lock dan pengaturan spionnya termasuk untuk melipat spion. Dan di atasnya ini untuk handle pintunya juga sudah dilapis warna silver ya, jadi kelihatan lebih elegan dengan ornamen-ornamen warna silver juga yang mengelilingi juga, jadi kelihatan mewah gitu ya di bagian door trim depannya ini. Dan di pojokan atas ini juga menariknya ada tweeter lagi atau speaker tambahan. Di bawah sini juga ada speaker lagi untuk speaker utamanya kanan dan kiri. Ada satu cup holder dan ada door pocket juga. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam untuk nuansa dashboardnya ini juga belum ada perubahan dari 2024-nya ya. Jadi modelnya seperti ini, warna hitam secara dominan dengan list-list warna silver dan juga ada lapisan bahan soft touch juga di bagian kirinya. Di bagian kanan ini kisi AC-nya juga ada list warna silvernya. Di bawahnya tombol untuk menyalakan mesinnya ya. Jadi sudah keyless, tinggal tekan tombol ini aja. Ada tombol Honda Sensing-nya di bawah sini, lalu ada tombol traction control atau VSC-nya. Dan di paling bawah dia ada pedal gas dan pedal rem saja ya, karena semua Honda BR-V N7X yang prestige itu semuanya hanya Matic atau CVT, tidak ada pilihan manualnya. Dan untuk ban joknya ini juga tidak ada perubahan, tapi ngomongin Honda BR-V ini cukup lumayan karena dia sudah dilapis kulit ya, full warna hitam dan modelnya juga semi bucket, jadi juga cukup nyaman di bagian badan gitu ya. Dan menariknya kalau yang Prestige Sensing dia sudah ada airbag samping juga nih, karena sudah ada airbagnya itu 8 sampai di belakang. Dan pengaturan untuk sandarannya di sini masih manual, tapi menariknya sudah ada pengaturan ketinggian jok juga ya, jadi bisa diatur naik turun joknya sesuai dengan kebutuhan kita, tapi masih manual. Dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya ini juga belum ada perubahan, modelnya 3-spoke, tapi menariknya sudah dilapis kulit juga ya dengan jahitan-jahitan warna putih. Ada list-list warna silver di kanan kiri di bawahnya, jadi tampak elegan juga. Di tengahnya dilengkapi dengan logo Honda berwarna chrome, serta ada airbag untuk di bagian pengemudinya. Dan ngomongin airbag dari BR-V ini cukup menarik karena sudah ada 8 airbag untuk yang tipe Prestige Sensing ini. Di bagian kanan di sini ada tombol untuk mengaktifkan cruise controlnya ya, walaupun memang belum adaptif cruise control, tapi paling tidak sudah ada cruise controlnya nih. Jadi kalau teman-teman misalkan jalanan kosong bisa diaktifkan, nggak perlu injak gas lagi gitu ya, dia akan sesuai dengan kecepatan yang sudah kita setting. Bahkan kita bisa up atau down juga dari reset tombol-tombol di sini. Dan juga ada tombol lane keeping assist-nya juga di sini gitu. Jadi cukup lumayan lengkap juga. Dan di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan audio kontrolnya ya. Jadi bisa dari sini untuk audio steering switch-nya juga. Dan untuk setirnya ini dia pengaturannya hanya bisa naik turun ya. Jadi belum bisa maju mundur. Jadi baru tilt, belum teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan dia ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya. Menariknya sudah ada pilihan auto juga nih. Jadi kalau diaktifkan auto, kalau di tempat gelap akan nyala secara otomatis. Dan dia juga ada tombol untuk kamera lane watch yang di spion kirinya ya. Jadi teman-teman kalau lagi mau mundur atau pengen tahu kondisi kendaraan di samping kendaraan gitu ya, situasinya, itu bisa aktifkan kamera lane watch ini, akan membantu juga gitu. Walaupun memang belum ada kamera 360, paling tidak di blind spot kirinya teman-teman bisa lihat juga dari tombol yang ada di sini kalau diaktifkan. Dan di kirinya dia ada saklar-saklar untuk wiper depan dan belakang yang sudah intermittent. Untuk hidupkan mesin, selain tadi bisa dari remote, ini juga bisa di dalam, itu sudah keyless ya. Jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol smart engine-nya ya di bagian kanan setir. Kita nyalakan. Nah, saat kita nyalakan, tampilan dari speedometernya ini masih standar ya. Jadi belum layar animasi digital kayak beberapa mobil lain gitu ya. Dan di sini juga dia
Untuk RPM-nya di kiri masih analog, kecepatannya masih analog, tapi untuk MID-nya dia sudah full TFT gitu ya. Jadi sudah layar digital, hanya khusus di MID tengahnya yang cukup besar. Jadi fitur-fitur keterangannya juga cukup kelihatan ya, kayak pemakaian seatbelt, ada animasinya kayak gini, pintu-pintu terbuka juga kelihatan juga. Kemudian untuk cruise controlnya juga ada juga, lane keeping assist kalau diaktifkan. Kemudian juga logo Honda Sensing ada di situ. Auto trip untuk BBM dan lain-lain ya. Jadi sepanjang perjalanan kita akan dipandu dengan MID yang sudah full TFT di bagian tengahnya ini. Di tengah ada kisi AC utamanya juga ya. Ada dua blower dengan list-list warna silver. Di bawahnya ada head unit audio touchscreen. Di sini untuk fitur-fiturnya mulai ada radio, kemudian ada Bluetooth musik, koneksi ke telepon juga. Kemudian di pengaturannya kita lihat ya, mulai dari bahasa, koneksi Bluetooth, kemudian koneksi ke smartphone juga. Lalu di sisi bawahnya juga ada pengaturan suara, bip, volume, tampilan ya. Kemudian untuk lane watch-nya juga ada di sini. Jadi teman-teman bisa atur juga dari sini gitu ya. Jadi ya memang belum ada Android Auto, Apple CarPlay gitu ya, tapi lumayan lah ya, sudah ada koneksi ke smartphone dan bisa menampilkan kamera lane watch di blind spot kirinya dan juga kamera belakang. Jadi belum ada kamera 360-nya. Kemudian di kanannya ini ada tombol untuk menyalakan lampu hazardnya. Di bawahnya untuk pengaturan AC-nya semuanya sudah digital ya. Tombol-tombolnya cukup modern. Pilihannya juga ada auto, jadi sudah auto climate juga. Ada pilihan max cool, ada arah semburannya juga bisa ke badan ke kaki juga pengaturannya. Kemudian ada rotasi udaranya juga bisa dari dalam aja atau dari luar ke dalam. Jadi sudah cukup lumayan lengkap untuk pengaturan AC-nya. Dan secara keseluruhan untuk tampilan dashboardnya ini memang belum ada perubahan, tapi masih tampak terlihat elegan dan mewah gitu ya untuk Honda BR-V di 2025 ini. Kemudian di bawah di sini juga ada dua port USB ya. Ini model standar dan ini terintegrasi ke head unit yang salah satunya yang. Kemudian ada port outlet, kemudian ada laci penyimpanan terbuka dan ada dua cup holder juga. Untuk model tuas transmisinya seperti ini, dilapis kulit, ada aksen warna silvernya di atas, di bawahnya juga warna-warna silver lengkap dengan warna black glossy, jadi sedikit lebih elegan juga tampilannya. Dan dia juga pilihannya parkir, mundur, netral, drive, kemudian ada second dan low ya. Jadi ini sudah CVT dan tetap bisa dirubah-rubah sampai ke gigi L juga kalau misalkan ditanjakan atau di turunan gitu ya. Untuk rem tangannya ini masih model tarik dengan tombol warna hitam. Di bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka kecil dan ada konsol box juga di sini ya. Menariknya sudah dilapis kulit dan kalau dibuka boxnya memang nggak terlalu besar tapi cukup dalam ya. Ya lumayan untuk penyimpanan barang-barang kecil ya di sini. Di dashboard kirinya ini juga ada laci utamanya ya. Di bawah ini cukup besar. Ini juga mendapatkan upper yang model slim ya. Jadi disimpan di sini praktis nih. Kalau darurat pakainya gampang jadinya ya. Kemudian di atasnya ini ada ornamen warna black glossy dan silver-silver lengkap dengan lapisan soft touch di tengahnya yang menimbulkan kesan mewah dan elegan dari dashboardnya ini. Kisi-kisi AC kirinya juga ada list-list warna silvernya, ada airbag untuk di bagian penumpang depannya ya di dashboard kiri ini dan juga ada tweeter atau speaker tambahan juga di pojokan. Kemudian di pilar kanan kirinya juga ada airbag ya di sini karena airbagnya ada 8 termasuk di pilar A-nya ini. Kemudian sun visornya di bagian kiri dia juga ada kacanya yang bisa dibuka tutup, ada pegangan tangan yang sudah retract juga untuk penumpang depannya. Kemudian ada lampu cabin 2 di sini masih standar ya warna kuning, lengkap dengan indikator ke pintu. Spion dalamnya juga masih standar dan di kanan juga ada sun visor untuk di bagian driver ya, lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup juga. Kemudian di atas ini juga ada pegangan tangan retract di atas driver. Seatbeltnya juga sudah 3 titik penguncian dengan teknologi protensioner dan force limiter. Untuk headrestnya juga sudah adjustable juga ya, jadi bisa diatur ketinggiannya juga. Dan ini sudah dilapis kulit juga menyesuaikan dengan joknya yang sudah full kulit ya. Dan di kiri dia juga ada airbag untuk penumpang depan di bagian joknya. Karena airbagnya sudah ada 8 sampai di belakang ya. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Kita lihat untuk door trim di baris keduanya pun belum ada perubahan dari 2024-nya. Hampir didominasi warna hitam semuanya ya, dari atas sampai bawah dengan bahan hard plastik secara dominan, kecuali di bagian armrestnya yang sudah dilapis soft touch atau kulit warna hitam dengan jahitan-jahitan warna putih.
Ada laci terbuka kecil di armrestnya ini. Lalu ada tombol-tombol power window juga di sini ya untuk kaca belakang, lengkap dengan ornamen list warna silver. Di atasnya untuk handle pintunya juga di finishing warna silver juga. Di bawah ada speaker lagi untuk pintu belakang kanan kiri, ada satu cup holder dan door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, di baris keduanya ini cukup lega ya. Jadi dari lutut saya ke depan ini masih lumayan jauh gitu. Kemudian di bagian headroomnya juga lumayan tinggi, dari 167 ya, tinggi saya masih 10 jari lebih, jadi cukup nyaman juga, cukup tinggi. Di kanan kirinya juga ada pegangan tangan yang sudah retract, lengkap dengan gantungan di kanan aja. Kemudian dia ada AC double blowernya di atas ini dengan 3 blower, pengaturannya di bagian kanannya, dan ada lampu cabin ya, ini masih warna kuning juga ya. Dan di kanan kirinya tentunya juga ada seat beltnya. Ini sudah 3 titik penguncian di kanan kiri. Bahkan kalau lagi misalkan teman-teman bertiga, ini juga ada seat belt dari atas ini. Jadi 3 titik juga ya. Jadi semua seat belt sudah 3 titik di area baris keduanya. Dan ada headrest 3 juga nih. Semuanya sudah adjustable, termasuk tengahnya juga sudah adjustable juga nih. Jadi kalau ada penumpang tetap aman semuanya gitu ya. Dan di sini juga ada armrest juga nih yang sudah dilapis kulit kayak joknya gitu ya. Jadi akan lebih nyaman kalau lagi berdua atau sendiri. Dan di sini juga dia dilengkapi dengan Isofix nih. Jadi kalau teman-teman yang punya baby pengen nambah kursi baby, ngikatnya nggak repot gitu ya, karena sudah ada Isofixnya kanan kiri. Kemudian di depan ini juga ada kantong-kantong yang sudah dilapis kulit ya, kanan kiri. Dan di bawah dia juga ada 1 buah power outlet nih. Jadi teman-teman kalau mengecas nggak harus numpang depannya, sudah ada power outlet di baris keduanya juga. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya ini simple karena sekali jebretan juga langsung terlipat full, aksesnya luas gitu jadinya ya. Kita masuk. Nah, di dalam ini dengan jok yang masih standar ya. Baris 2-nya kita mundurin full, sudah ada jarak nih. Jadi ini kalau dibandingkan dengan kompetitornya memang sedikit lebih luas, walaupun nggak signifikan gitu, tapi sedikit lah lebih luas. Dan ini kita masih bisa miringin sandarannya ya, kanan kiri lumayan banyak juga, dan langsung ada jarak gitu ya, nggak perlu kita majuin jok baris keduanya pun sudah cukup lega gitu ya, sudah ada jarak. Kemudian ada headrest juga kanan kiri yang sudah dilapis kulit ya, karena sampai di baris ketiga pun joknya semuanya sudah dilapis kulit juga. Lalu dilengkapi juga dengan seat belt kanan kiri, ini 3 titik penguncian juga, jadi semua seat beltnya sudah 3 titik. Ada laci-laci penyimpanan ya untuk yang tipis dan juga cup holder. Dan menariknya di kanan juga dia dilengkapi dengan power outlet juga nih. Jadi sampai di baris 3 pun teman-teman bisa ngecas langsung. Dan menariknya lagi di atas juga tetap dilengkapi dengan pegangan tangan yang sudah retract kanan dan kiri. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini dia masih manual bukanya ya, tapi sudah hidrolik. Dan bagasinya walaupun mobil 3 baris lumayan gitu ya, masih dapat bagasi yang lumayan luas, bisa untuk 2 koper cabin. Dan ini juga dia bisa diatur juga nih, lantainya bisa agak ke bawah atau mau dibuat ke atas ini ya, ini juga bisa nih. Nah, kalau dibuat ke atas ini dia akan ada tempat penyimpanan di bawahnya. Dan kalau misalkan kita lipat jok baris ketiganya, kalau misalkan diperuntukkan bagasi, jadinya dia akan rata kayak gini ya, kalau dinaikin ke atas untuk lantai bagasinya. Dan pelipatannya selain bisa 50-50, dia juga bisa dua-duanya. Ini sudah rata dengan lantai ya, jadi fleksibel gitu ya, karena ini penutup bagasinya, lantainya ini sudah cukup tebal gitu ya untuk jadi tumpuan bagasi. Kemudian di bagian kanan ini dia juga menariknya ada tempat penyimpanan untuk toolkit dan dongkrak standarnya gitu ya. Oke, jadi seperti aja untuk pembahasan bagasinya. Kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Honda BR-V N7X Prestige Sensing ya. Jadi 2025 ini di awal Januari belum ada perubahan spek dan fitur-fitur, jadi masih sama
dengan facelift terakhirnya di 2024 ya. Jadi teman-teman yang pengen memiliki Honda BR-V, jadi teman-teman kalau misalkan masih ada stok di 2024-nya, tanya aja ya nanti ke Mas Riki, kira-kira masih punya nggak supaya bisa mendapatkan promo yang lebih mantap lagi gitu ya. Jadi teman-teman langsung hubungin Mas Riki, nomornya ada di bawah. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.